Hai, kali ini mau bahas tentang 18 dosa kekuasaan Jokowi atau nawa dosa yang udah pernah diulas oleh Tempo. Ini selama 10 tahun kekuasaannya dia. Yang pertama adalah soal dinasti dan oligarki politik dari istana untuk keluarga. Nah, Jokowi ini bermanuver agar perpanjangan masa jabatan presiden bisa berjalan 3 periode, tapi gagal. Kemudian dia memberikan karpet merah untuk dinasti politiknya. Seenggaknya ada 2 hal yang paling menonjol sebagai warisan dari pemerintahan Jokowi yang mungkin kedepannya akan masih mewarnai dunia politik Indonesia. Nah, ini ada bergesernya karakter Jokowi dan juga dinasti politik. Nah, menjelang akhir masa jabatannya dia, banyak yang menilai bahwa Jokowi ini telah berubah dari sosok yang merakyat menjadi orang yang penuh kontradiksi sepanjang sejarah karirnya. Nah, ciri khas yang melekat pada Jokowi di era awal kepemimpinannya adalah karakter yang sangat merakyat. Di tahun 2014, sosok Jokowi ini jadi angin segar nih bagi publik ya, yang telah bertahun-tahun dipimpin oleh sosok yang berasal dari militer dan juga dari kaum elit. Nah, Jokowi dipandang jauh dari ranah oligarki. Nah, apalagi pada saat itu rivalnya Pak Prabowo Subianto menjadi sosok yang representasi dari oligarki, militer, dan elit. Nah, kemenangannya di 2014 dianggap suatu kemenangan bagi rakyat demokrasi. Nah, dinasti politik yang banyak diyakini tengah dibangun oleh Jokowi saat ini tampaknya lebih terang-terangan hingga memicu kemarahan publik. Putra sulungnya, Gibran, yang juga menjabat wali kota Solo dan kini udah jadi wakil presiden terpilih bersama Prabowo Subianto. Belum lagi sekarang gimana soal Jokowi lagi bersenda gurau soal Kaesang. Sikap inilah yang menjadikan Jokowi semakin dianggap mengafirmasi dinasti politiknya. Hal yang kedua adalah pelemahan institusi demokrasi. Simsalabim langsung jadi undang-undang. Selama 2 periode memerintah ya, Jokowi ini melemahkan lembaga pengontrol eksekutif. Dan partai pun banyak yang ngikutin keinginan dia. Sebenarnya ada 3 prinsip demokrasi yang perlu diperkuat. Ya, ini adalah soal kedaulatan rakyat, suara mayoritas, dan juga pemilihan yang jujur dan adil. Realitas proses demokrasi yang berlangsung melalui pemilihan umum, dalam hal ini civil society, dapat berperan menjadi pengawas di setiap tahapan pemilu. Tapi faktanya, memang sulit mencapai demokrasi. Tapi lebih sulit lagi untuk mempertahankannya. Kita harus menaruh perhatian pada pelaksanaan pemilu yang jujur. Ya, kemarin itu belum berkualitas. Dan faktanya lagi, pemilu diselenggarakan saat ini nih, kemarin juga ini, nggak meningkatkan kualitas demokrasi, tapi justru semakin memilukan. Pemilu dicederai oleh perilaku-perilaku yang mengurangi nilai-nilai demokrasi seperti kecurangan dalam tahapan pemilu. Bahwa ada persoalan besar dalam proses demokrasi di Indonesia, iya. Hal itulah yang membuat demokrasi di Indonesia mengalami erosi yang sangat dalam. Nah, ada kecenderungan aparat ini katanya terlibat untuk mengintervensi dalam proses demokrasi elektoral yang telah berlangsung kemarin. Tapi nggak tahu ya yang nanti untuk pilkada ini. Nah, bentuk pelanggaran etik proses politik, hal itu menjadi normal dan menjadi hal yang biasa. Ya, kita bisa melihat adanya sikap normalisasi terhadap bentuk-bentuk pelanggaran etik dalam sebuah proses politik. Nah, hal yang ketiga adalah TNI sekarang ini ada di ranah sipil. Tentara aktif menduduki sejumlah jabatan sipil pada masa pemerintahan Jokowi. Bakal bertambah nih kalau adanya revisi Undang-Undang TNI.
Karena apa ya, ini reformasi TNI dinilai berjalan mundur di rezim Jokowi. Nggak ada kebijakan yang arahnya mendukung reformasi TNI. Sebaliknya wacana revisi Undang-Undang TNI arahnya bukan ke profesionalisme, tapi malah membahayakan demokrasi. Perjuangan masyarakat sipil di era reformasi antara lain memisahkan institusi Polri dan TNI, dan itu membuahkan hasil. Pemisahan itu merupakan bagian dari reformasi di sektor pertahanan dan keamanan. Tapi proses reformasi itu belum tuntas. Salah satu yang belum direformasi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang peradilan militer. Alih-alih nih merevisi ya, pemerintah dan DPR malah memproses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Selama 2 periode pemerintahan Jokowi ini, ya kalangan masyarakat sipil menilai gak ada kemajuan dalam reformasi TNI, malah yang ada justru kemunduran. Konflik, ya yang keempat nih, konflik Papua nih gak kunjung padam. Konflik di Papua terus menyala pada masa pemerintahan Jokowi. Nasib pengungsi pun terabaikan. Nah, saat ini fakta yang terjadi di Papua adalah konflik masih terus berlangsung hingga memakan banyak korban jiwa, baik dari warga sipil, aparat TNI maupun Polri. Konflik di Papua juga diwarnai dengan terdapatnya pengungsi dan impusitas yang terus berlangsung di mana pelaku pelanggaran HAM bisa bebas dari penghukuman. Catatan persoalan ini makin menumpuk dengan adanya kasus pilot Susi Air pada saat itu, Philip Marks, yang masih disandra hingga penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis demokrasi di Papua. Wow. Yang kelima, ini runtuhnya sistem pendidikan. Komersialisasi pendidikan pada masa Presiden Jokowi ini semakin marak banget. Menteri Pendidikan yang berlatar belakang pebisnis menjadi sorotan. Gimana enggak? Kemarin udah ada beberapa kali dia bisa dibilang slip tongue gitu kan, atau salah ucap atau salah tanggap, nggak ngerti lah. Tapi itu udah salah besar. Yang keenam adalah watak patron klien kepolisian. Presiden Jokowi ini merestui revisi Undang-Undang Polri di penghujung masa jabatannya. Pembahasan yang muncul sekitar sejak 2015. Tapi ya gimana ya, masalah tentang kepolisian itu masih banyak banget. Soal Sambo kemarin sempat heboh. Ada lagi nih soal Vina yang kasus Peggy salah tangkap, dan ya kita bisa tahu kepolisian kita tuh masih banyak hal-hal yang belum baiknya, tapi ya nggak tahu kenapa bisa dapat katanya kinerjanya diapresiasi sampai 80% lebih. Berikutnya yang ketujuh, ini politisasi kejaksaan. Penyidikan kasus-kasus kakap di Kejaksaan Agung ini nggak tuntas menjerat para elit. Sejumlah perkara ini dituding bernuansa politis. Ya seharusnya hukum dijadikan panglima, jangan di bawah ketiak politik. Nah, bicara soal kejaksaan ini, kemarin sempat heboh tuh polisi dan kejaksaan, ada ribut-ribut. Ini gimana? Dan kejaksaan juga banyak udahlah gitu. Yang kedelapan, ini pelemahan KPK. KPK berubah drastis sejak adanya revisi Undang-Undang KPK yang disahkan pada September 2019. Pimpinan KPK nggak lagi menjadi penyidik utama. Bisa dibilang upaya pelemahan KPK terus berlanjut. Dari mulai revisi Undang-Undang KPK menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang meletakkan KPK di bawah rumpun eksekutif. Hasil dari judicial review Undang-Undang KPK yang dalam hal pengujiannya ke MK menganggap suara aspirasi masyarakat hanya merupakan bagian dari hak masyarakat untuk berpendapat. Hingga 75 orang anggota KPK dengan kredibilitas yang bagus dalam jabatannya dinyatakan tidak lolos tes wawancara kebangsaan dan diancam diberhentikan
jadi anggota KPK. Nah, upaya pelemahan KPK ini udah didesain, ya kan, dengan sedemikian rupa, mulai dari regulasinya, kemudian terkait Undang-Undang KPK, RUU KPK, ya, ini sampai akhir pengesahannya KPK nggak diberikan draft asli katanya, serta nggak diberikan kesempatan untuk mengikuti rapat pembahasan. Padahal KPK ini merupakan institusi yang sangat berkaitan dengan RUU KPK ini. Karena mereka pada saat itu ya yang akan melaksanakan ketentuan dari undang-undang, tapi malah nggak dilibatkan sama sekali. Dalam tahap pelaksanaannya, KPK juga kembali dilemahkan dengan pemberlakuan SP3. Pemberlakuan SP3 ini akan memudahkan para pelaku korupsi untuk bebas dari tuntutan pidana korupsi kalau kasusnya nggak dapat ditemukan titik terang selama 2 tahun. Nah, selanjutnya, KPK juga dilemahkan dengan diberlakukan TWK dan menghasilkan 75 orang anggota KPK yang dinyatakan nggak lulus TWK dan diancam diberhentikan sebagai anggota KPK. Itu miris sih ya. Nah, yang ke-9, kegagalan menangani pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat ini, Jokowi ini nggak kunjung menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat. Bahkan menawarkan solusi penyelesaian jalur non-judisial. Nah, Presiden Jokowi dinilai gagal menuntaskan kasus penuntasan pelanggaran HAM berat. Hal ini dibuktikan dengan terus dilanjutkannya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat non-judisial. Namun melupakan aspek pengungkapan kebenaran dan pengadilan HAM-nya. Pada prakteknya ya, ini dijalankan proses penyelesaian non-judisial tersebut diwarnai oleh banyak kendala yang membuktikan bahwa pemerintah masih belum secara serius menjadikan penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai agenda prioritas. Apalagi nih ya, ada orang yang diduga tersangkut kasus HAM, kemudian dirangkul, bahkan diberikan gelar jenderal kehormatan. Yang ke-10, carut-marutnya mengelola APBN. Udah 10 tahun pemerintahan Jokowi ini meninggalkan gunungan utang. Pengelolaan APBN ini minim partisipasi publik dan pengawasan. Ini ada satu hal yang menarik ya, pada saat itu gempar viral bahwa ada dana pendidikan yang ternyata digunakan untuk dana desa. Pantas bobrok jadi pendidikan kita. Karena apa ya, dananya meleset kemana nggak tahu. Kemudian yang 11, runtuhnya independensi Bank Indonesia. Tahu nggak sih ini Bank Indonesia ini sekarang tersandra dampak burden sharing di masa pandemi. Beban keuangan meningkat, kepercayaan investor pun jadinya tergerus. Nah, burden sharing ini adalah kebijakan kerjasama antara Bank Indonesia dan pemerintah untuk bisa membiayai berbagai beban selama penanganan COVID-19. Seenggaknya ada beberapa resiko yang harus dihadapi dari mekanisme burden sharing. Ya, yang pertama, kebijakan skema burden sharing yang berlangsung lama akan membuat kebijakan fiskal pemerintah tidak prudent. Nah, berdasarkan data empiris membuktikan bahwa perekonomian negara akan hancur bila fiskal tidak dikelola dengan baik dan tidak dengan penuh kehati-hatian atau prudent. Yang kedua, bisa berdampak buruk bagi kepercayaan investor. Para investor ini melihat utang pemerintah melalui BI merupakan tindakan yang beresiko tinggi karena dapat menyebabkan gangguan terhadap arus modal dan pelemahan nilai tukar rupiah. Nah, investor asing pun melihat bahwa pembelian surat berharga negara oleh BI akan menyebabkan minat mereka menjadi kurang. Kalau pasar udah kehilangan kepercayaan, maka kondisi ini bisa dibilang sangat berbahaya. Kenapa? Karena pemerintah ini bergantung
pada pasar dan karena perlu menerbitkan obligasi dalam membiayai defisit. Saat ini 80% utang pemerintah berdasarkan dari penerbitan surat utang. Nah, lo. Yang ketiga, ancaman inflasi. Perpanjangan burden sharing antara BI dan pemerintah ini juga akan menimbulkan masalah inflasi. Meskipun ya di masa pandemi angka inflasi terjaga di kisaran 1%, tapi pemerintah nggak boleh lupa ya pada saat itu bahwa burden sharing yang dilakukan BI ini di masa depan bisa mengancam inflasi karena adanya kenaikan peredaran uang di saat permintaan ini sedang rendah. Kondisi ini yang bisa meningkatkan inflasi di atas 3%. Bahaya itu. Nah, yang keempat, yang perlu dikhawatirkan lagi adalah adanya moral hazard yang bisa terjadi dalam pembiayaan defisit APBN. Belanja negara menjadi nggak efektif dan juga dapat menyebabkan independensi BI. Ya, independensi BI ini jadi teramputasi. Teorinya gini, tindakan monetisasi utang memang membawa resiko kredibilitas akibat adanya ruang terjadi moral hazard yang ditimbulkan berkurang independensi bank sentral. Makin besarnya ruang kemungkinan moral hazard ini bisa beresiko pada kredibilitas. Pada akhirnya dapat mengarah kepada penurunan rating negara dan memicu kenaikan timbal hasil yang harus ditawarkan dari surat utang pemerintah. Yang kelima, ya, pelemahan rupiah. Nah, skema burden sharing ini yang berkepanjangan akan memicu pelemahan nilai tukar rupiah yang disebabkan bukan hanya karena jumlah uang rupiah beredar menjadi lebih banyak, namun juga disebabkan menurunnya kepercayaan investor yang pada akhirnya menimbulkan capital outflow. Kebijakan burden sharing sejatinya ya, ini adalah permasalahan kompleks dan serius. Karena nggak hanya menyangkut pembagian beban atas utang, bunga utang pemerintah, yang mengingat bisa juga berdampak pada kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter, yang akhirnya mempengaruhi ekonomi secara makro. Nah, poin berikutnya adalah poin ke-12. Jokowi ini ketergantungan pada utang China. Proyek kereta api cepat WUS ini terus membebani anggaran negara. Ini ambisi Jokowi membangun proyek triliunan rupiah nih. Ya, gimana ya? Karena WUS ini juga bisa dibilang dari pemberitaannya belum balik modal. Gimana mau ngomongin profit? Kita belum bakal tahu profitnya kapan. Aduh, kacau dah. Kemudian ke-13, ada pemaksaan ibu kota Nusantara. Banyak proyek infrastruktur yang dibangun Jokowi belum optimal terpakai. Ya, ini akibat dari perencanaan yang nggak matang. Rencana Presiden Jokowi berkantor di IKN pun ini meleset dari target di awal Juli 2024. Karena apa? Salah satunya fasilitas air belum siap. Ini Jokowi puyeng, takut ini jadi cagar alam mungkin ya. Makanya kemarin sempat bawa influencer ya, bukan bawa investor. Ya gitulah ya. Poin berikutnya, poin ke-14. Ini adalah gimmick diplomasi luar negeri. Nah, politik luar negeri Indonesia ini belum memiliki target pijakan yang kuat, tapi udah ingin bermain di ranah global. Politik luar negeri Indonesia ya tampaknya besar, tapi tanpa modal dasar yang kuat. Bisa dibilang berusaha menjadi mediator ya dalam isu besar, tapi ngurusin negara sendiri belum juga tuntas. Berikutnya, ke-15 ada kerusakan lingkungan. Hampir 1 dekade pemerintahan Jokowi terjadi deforestasi sebesar 4,37 juta hektar. Ini disumbang juga dari sektor pangan. Nah, yang ke-16, konflik agraria. Ini konsorsium pembaharuan agraria mencatat setidaknya ada 111 konflik agraria dalam proyek strategis nasional di 2020 sampai 2023. Nah, yang ke-17, ini ada kriminalisasi atas nama PSN, proyek strategis nasional. Kriminalisasi dan intimidasi marak dalam melaksanakan PSN. Stagnasi dan regresasi demokrasi selama rejim
Jokowi ini berkuasa. Berikutnya ke-18, ini kebebasan sipil menyempit. Kebebasan berekspresi di era Jokowi mengalami penurunan. Sejumlah aktivis dan jurnalis terancam, dan juga problem kebebasan berekspresi terwujud lewat penguasa yang anti kritik. Ini memakai hard dan juga soft power untuk membungkam kebebasan. Nah, uniknya, ini nggak butuh 32 tahun, hanya butuh 2 periode untuk mengubah ini semua. Kadang-kadang kita bingung. Dulu kita mengeluhkan Jokowi seperti apa. Namun, nggak bisa disalahkan juga. Bahkan ada beberapa pandangan, jangankan kita manusia yang terkecoh, malaikat pun terkecoh. Ya, manusia memang bisa berubah. Tapi kalau memang itu direncanakan, itu bukan manusia. Gitu aja.